Hai, ketemu lagi dengan saya Fonta Juni dalam sesi Bincang Sore bertema Wanita Indonesia. Jadi sejak hari Selasa kemarin, saya mengadakan sesi Bincang Sore dengan mengangkat tema Wanita Indonesia untuk menyambut Hari Kartini ya, 1 bulan lagi. Jadi saya ingin sekali mendengar cerita-cerita dari para wanita yang luar biasa dan saya ingin bisa mudah-mudahan cerita-cerita ini bisa menginspirasi lebih banyak orang ya untuk tetap semangat ya di situasi seperti sekarang dan juga tetap berkarya dan percaya bahwa impian itu bisa menjadi kenyataan. Jadi saya ingin mengajak para wanita Indonesia untuk berani melangkah, berani mewujudkan impian-impiannya. Sudah ada yang bergabung, Pau. Hai, thank you for joining. Sore, jadi kemarin kita mendengarkan sharing dari Betty dan sangat luar biasa sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak berhasil untuk bergabung di sesi Bincang Sore kemarin, bisa ikuti kembali sesi replaynya ya di IGTV saya. Oh iya nih, jadi hari ini ya Paul, tepat 1 bulan menuju Hari Kartini. Jadi hari ini saya, iya nih ya, pakai kebaya-kebayaan. Em, Lalu saya ingin cerita bahwa Penny sangat luar biasa karena beberapa bulan yang lalu Penny mengadakan program yaitu Nulis Yuk dan kita sudah menghasilkan kira-kira ini buku yang kelima ya. Jadi nanti buku yang selanjutnya itu buku yang keenam. Jadi luar biasa sekali karena saya melihat pergerakan teman-teman di Kids Mom bisa memanfaatkan waktu walaupun ada di rumah saja ya, tapi mereka tetap bisa mencoba untuk menghasilkan karya-karya dan sangat luar biasa sekali ketika saya melihat ini ya hasil dari karya-karya teman-teman ya. Jadi ini adalah buku pertama kita full color dan ini tuh semuanya di ilustrasinya mereka yang bikin sendiri ya. Jadi kecuali yang punya saya memang membuat khusus karena saya ingin mendedikasikan ini untuk papa saya ya. Jadi ini adalah papa saya, Grandpa Bert. Nah, yang ditunggu-tunggu sudah hadir ya. Jadi tanpa berlama-lama saya akan segera mengundang Penny untuk bergabung dan sharing tentang menulis buku ya, tentang program Nulis Yuk yang di Oke, halo, ini Joanna sudah bergabung. Hai Pen. Halo Mbak, apa Halo. kabar? Sebelum kamu live jam 5, aku ngajak kamu live dulu. Iya, iya nanti aku jam 5 ada live juga nih dengan Nah, Pen. Mbak Betty. Jadi tadi aku lagi cerita ya, kalau Hmm, ini kan baru kamu adakan program nulis ya, ya. Nah, sebelum nanti Penny cerita, mungkin Penny cerita dulu nih latar belakang Penny untuk kenapa nih akhirnya Penny memutuskan untuk membuat program seperti ini nih ya, nulis you ini sangat menginspirasi. ya. Hai teman-teman, terima kasih ya Mbak Fong bisa sudah mengundang saya sore ini. Saya mau perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman yang mungkin belum kenal saya. Jadi saya salah satu anggota Kids Moms juga. Nama saya Penny. Saya seorang book designer. Kebetulan saya sudah membantu teman-teman penulis untuk mewujudkan buku-bukunya itu sejak 2007. Jadi sudah sekitar 12 tahunan ya saya membantu dan saya freelance nih kebetulan Mbak Fong. Jadi dulu awalnya saya bekerja di majalah, terus kemudian majalah saya tutup dan mau nggak mau saya harus mencari ini ya pekerjaan lain nih. Hmm. Nah kebetulan waktu itu saya juga punya anak, jadi saya pikir ya udah deh saya kerja dari rumah lah gitu ya. Jadi yang bisa sambil mengurus anak, jadi yang bisa tetap berkarya juga. Jadi saya freelance, kemudian saya bertemu Mbak Afong dan ikut dalam Kids Moms gitu dan kemudian di masa pandemi kemarin itu membuat saya ini ya cukup terdampak gitu. Jadi
yang biasanya saya punya apa eh, project untuk pembuatan buku harus ketemu dengan orang atau meeting bersama, jadi tidak bisa. Terus otomatis pendapatan juga berkurang kan, Mbak Afong. Terus kemudian saya juga bergabung dalam komunitas bisnis internet, Mbak Afong. Jadi sejak mulai saat itu tuh apa ya, saya mulai terbuka nih Hmm. pemikiran saya gitu. Apa kalau sebagai freelancer kan income-nya itu dari apa ya, project aja nih Mbak Fong. Jadi saya kenapa saya bergabung di komunitas itu karena saya sempat mikir gini, saya harus punya side income nih selain saya berkarya membantu teman-teman untuk mewujudkan buku gitu. Jadi mulai dari situlah saya mulai terbuka nih, saya mulai bisnis saya, bisnis pertama saya mungkin ya. Karena sebelumnya saya nggak pernah punya bisnis gitu Mbak Afung. Di situ saya mulai dari merintis awalnya ya, ya namanya juga baru gitu kan, jadi belajar dulu kayak gitu. Dan untungnya saya ada mentor, terus ada komunitas yang positif, jadi saya apa ya, terbantu banget Mbak Afung gitu. Oke, jadi tadinya terkena dampak, terus pengen mencari Hmm, side income, tapi ternyata betul, akhirnya menemukan ada potensi ya, betul, bisnis ya, bisnis pertama Penny ya. Nah, iya betul. berarti nanti Penny cerita-cerita ya, share Hmm. sedikit tips-tips buat teman-teman. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu, apa alasannya Penny untuk membuat program Nulis You ini nih ya, ketika pandemi waktu itu? Iya, jadi awalnya memang ini ya, saya memang dari pertama kali saya memulai karir ini sebagai desainer buku itu, memang apa ya, saya punya misi untuk membantu orang lain untuk berkarya, Mbak Afung. Jadi saya dulu pernah bikin buku untuk teman ya, Hmm. terus saya merasa kesulitan nih, Mbak Hmm. Afung. Jadi saya memang bisa desain, Hmm. cuman eh, hanya bisa desain belum belum tentu jadi juga bukunya gitu. Waktu itu saya kesulitan untuk membuat bukunya itu sesudah didesain, untuk jadi bukunya itu kan harus di print segala macam gitu. Nah saya merasa kesulitan, dan dari situ saya pikir gini, mungkin ya berarti banyak orang lain mengalami hal yang seperti saya juga gitu. Entah mungkin kesulitan desainnya juga, entah mulai menulisnya juga mungkin bingung, entah pas produksinya juga bingung. Jadi saya jadi punya pikiran, kalau misalnya saya bisa mewujudkan impian saya membuat buku, mungkin akan berguna kalau saya juga membantu orang lain untuk mewujudkan impiannya membuat buku juga, berkarya gitu Mbak Afong. Jadi uh, dari situ saya pikir, ya udah memang talenta saya di bidang desain ya, bisanya itu gitu. Jadi sebisa mungkin saya bisa manfaatkan ilmu saya untuk membantu orang lain gitu Mbak Afong. Nah, keren banget. Nah, kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir ya. Ada Riana, halo, sudah bergabung. Terima kasih. Ada Emily, hai. Ada Lala Ursula, Halo. ada Pak John dari Norway. Terima kasih sudah bergabung. Ada Betty, ada Esen Esendria ya. Terus ada Iya. Julie Joko, ada Joanna dari Surabaya, dan ada Paul yang sudah hadir dari awal Halo, sesi tadi. terima kasih Nah, ya sudah ini ya gabung. Pen, ini 9 Iya Mbak. orang dan mereka itu Iya, kan berarti desain sendiri nih Pen. Berarti kamu mengarahkan ya. betul. Jadi kamu mengarahkan untuk mereka itu akhirnya bisa membuat ilustrasi-ilustrasi dengan menggunakan aplikasi yang sederhana ya. Jadi Betul. ini sangat menarik sekali ya karena ini color dan juga Ya, ide-idenya itu dari keseharian ya kan. Jadi kalau kita betul. lihat lucu-lucu sekali ya. Jadi pengalaman-pengalaman apa yang sudah pernah dialami teman-teman dan terus dijadikan cerita, dan ini sangat menghibur sekali dari segi warna ya. Jadi benar-benar bangga melihat ini Pen. Dan ini kita udah hampir masuk ke buku ke-6 ya Pen ya. Iya. Jadi Iya. batch berikutnya kapan akan dibuka nih Pen?
Insya Allah sih sebelum bulan puasa ini ya pengennya Mbak. Jadi semoga bisa di akhir Maret ini ya. Kalau enggak ya di awal April Insya Di Allah. arah, Jadi oke. uh, Jadi jadi untuk teman-teman jadi yang kemarin mm-mm, batch 1, 2, 3 tidak berhasil untuk ikut ya, pastikan nanti ketika batch 4 dibuka, itu teman-teman harus daftar dulu dari sekarang ya, karena iya satu buku itu 9 ya, 9 karya ya, 9 orang iya ya. 9 Sembilan, orang iya 9 orang itu udah langsung jadi satu buku. Jadi pastikan teman-teman nanti uh, DM ke Penny untuk tanyakan program batch 4 ya. Jadi untuk teman-teman iya yang mungkin juga sudah pernah ikut di batch sebelumnya, tapi masih ada cerita, juga welcome untuk join, karena ada iya beberapa yang mereka ikut terus ya bersambung supaya iya iya bersambung ada yang soalnya bikin cerita ceritanya ya. bersambung iya betul Iya, betul jadi jadi saya sangat bangga sekali ya ketika melihat ini ya, kayaknya terharu sekali. Dan saya ini kan kita launching pas ulang tahun Kids Mom yang mm-mm, ketiga kemarin, di mana iya banyak perasaan campur aduk ya, karena setahun kemarin kan pasti penuh perjuangan buat semua. Tapi betul melihat betul ini berarti menandakan tidak ada alasan nih Pen, kalau kita itu pengen betul berkarya tetap pasti ada lah caranya ya, betul bagaimanapun betul juga. betul Jadi ini benar-benar apa ya, masterpiece yang dihasilkan di saat pandemi ya, saat semua tetap pandemi ya bisa, iya pada saat pandemi loh ini ya, jadi kita tetap betul bisa betul berkarya, jadi tidak ada alasan untuk tidak berkarya. Nah, bicara betul soal tadi, akhirnya Penny menemukan bagaimana caranya bisa mendapatkan penghasilan dari menulis. Jadi mm-mm, sebenarnya kalau betul menulis itu itu penghasilannya dari mana sih? Kalau sekarang orang pengen eh, dari hobi itu bisa mendapatkan penghasilan. Ya, jadi kan mungkin orang kan betul selama ini menulis itu mungkin tidak bisa menghasilkan ya. Dan kalau sampai harus mm-mm, bikin buku, cetak buku sampai ribuan eksemplar itu kan butuh modal yang besar ya. betul Nah, itu betul betul gimana supaya teman-teman ini juga punya ide-ide nantinya ya untuk mm-mm, mendapatkan mm-mm. sumber income baru dari menulis. Iya, Mbak Afung. Jadi memang banyak nih teman-teman mungkin berpikiran apa menulis buku itu mungkin penghasilannya hanya yang banyak orang tahu tuh dari royalti aja gitu kan. Jadi sebenarnya ada sumber income lain selain itu gitu. Jadi dari menulis buku itu kita ada beberapa sumber income lainnya. Jadi salah satunya tadi ya royalti ya. Jadi kalau misalnya kita dengan penerbitan biasanya bentuk kerjasamanya itu dengan royalti. Penulisnya dengan mendapat royalti gitu. Kemudian bisa juga dengan kalau misalnya dia self publish atau dia jual sendiri misalnya istilahnya ya, itu bisa dari profit bukunya Mbak gitu. Jadi meskipun dengan penerbit bisa juga kan dia juga bisa jual sendiri gitu istilahnya gitu. Terus selain itu bisa juga dari misalnya dia menulis sebagai private label gitu Mbak Hmm. Afo. Jadi seorang penulis itu bisa juga mendapatkan income-nya itu dari fee 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 penulisan gitu. Jadi kan kita kenal ada ghostwriter kayak gitu-gitu tuh Mbak. Nah itu bisa juga jadi sumber income dari penulis. Nah itu bisa ini ya apa bisa dicari, bisa bisa kerjasama juga gitu dengan orang lain gitu. Ya. Jadi kadang mungkin orang lain tidak bisa menulis, dah bisa pakai jasa kita. Nah yang keempat itu bisa juga dari affiliate nih Mbak Afong. Hmm. Jadi affiliate itu kan ini ya, jadi kita kayak kerjasama gitu. Jadi kita akan memberikan komisi bila ada yang menjualkan produk kita gitu. Dan Hmm. dari situ juga kita bisa mendapatkan sumber income gitu. Jadi kita bisa membangun kerjasama dengan para affiliate kita. Jadi ada tim affiliate. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan komisi dari kerjasama itu. Nah Hmm. itu salah satu contohnya misalnya bisa juga jadi affiliate di Amazon misalnya gitu ya yang paling familiar gitu. Nah kemudian selain itu bisa juga kan dengan menulis buku kita otomatis nih bisa membangun personal branding kita nih Mbak. Hmm. Itu yang saya rasakan sendiri sih ya, begitu saya membuat buku itu yang dipublish gitu ya, Hmm. itu apa meningkatkan personal branding saya gitu. Nah, setelah
setelah personal branding kita terbentuk kan kita punya apa ya, orang tuh lebih percaya pada kita gitu. Terus Ya. jadi kita bisa bisa juga apa dikenal sebagai yang lain lagi nih, misalnya bisa jadi motivator atau yang lain yang ingin kita bentuk ya personal brandingnya gitu. Jadi dari situ juga bisa mendatangkan sumber income Mbak Afong Hmm. gitu. Jadi Jadi nggak cuma dari royalti ya. Heeh. ya, jadi orang taunya tadinya Mm-mm. buku itu cuma dapat kalau nanti ada penjualan dapat royalti ya. Ternyata tadi ada sumber-sumber Kebanyakan gitu. income lain ya. Jadi bisa Betul. juga menerima fee sebagai penulis ya, Betul. atau sebagai ghostwriter, atau tadi Betul. ada juga mungkin bisa memiliki teman-teman apa affiliate team Affiliate, ya yang iya. bantu menjual buku Affiliate team. ini dan bisa Betul. sharing commission, atau kita bisa Betul. menjual buku orang dan kita juga bisa mendapatkan commission. Nah, Betul. itu menarik Betul. sekali ya. Dan juga yang terakhir adalah dengan kita menulis buku, tentu saja ini akan meningkatkan personal branding kita, sehingga nanti ketika kita ingin membuat karya-karya yang lebih Betul. banyak lagi, kita udah semakin dikenal ya oleh Betul. orang-orang. Betul. Ini tentunya juga akan membawa kita ke level-level yang berikutnya. Misalnya kita jadi Betul. public speaker, jadi Betul. motivator ya. Jadi kalau saya ngelihat Ya. Penny ini perkembangannya sangat luar biasa, karena saya ingat di ulang tahun Kinsmam yang kedua ya, Penny kan masih malu-malu nih. Iya, saya Panggil dulu untuk pemalu banget bicara, Mbak Afong, ya untuk ampun. bicara di depan umum itu masih Iya. sangat malu-malu ya. Tetapi melihat transformasi Iya. Penny saat ini sampai sudah punya channel sendiri, punya program sendiri, sangat luar biasa. Dan memang kalau kita itu mau meningkatkan personal branding itu langsung beda ya Penny ya. Nah, coba Betul. cerita Betul. pengalaman Penny, kenapa Penny akhirnya memutuskan ingin adanya perubahan gitu dari Penny yang dulu ke Penny yang sekarang. Iya, jadi sejak saya masuk bergabung dalam komunitas itu saya merasakan apa ya, saya nggak sendiri gitu Mbak Apung. Jadi teman-teman saya itu banyak yang mendukung, teman-teman saya itu banyak yang mau berkarya, teman-teman saya itu mungkin ada yang butuh bantuan saya juga gitu. Jadi saya berusaha mendorong diri saya untuk naik ke level berikutnya. Saya harus upgrade skill, saya harus berubah nih menuju saya yang lebih baik, versi saya yang lebih baik gitu. Jadi saya ingin juga berguna untuk orang lain. Jadi mau tidak mau saya harus apa ya, keluar dari comfort zone saya nih Mbak. Jadi ya yang tadinya saya pemalu, mungkin nggak pernah saya dulu pakai sosial media aja tuh terbatas banget ya Mbak Afong. Terus saya akhirnya saya mulai satu persatu nih Mbak Afong, karena membangun personal branding itu kan nggak sebentar ya. Saya juga merasakan membangunnya itu dari nol nih. Sekarang saya masih di mungkin ya baru mulai lah gitu. Nah, dan itu apa ya, karena dukungan teman-teman juga saya jadi lebih semangat gitu. Kemudian juga dapat apa ya, pembelajaran terus dari mentor saya itu sangat mendukung saya. Jadi mentor saya itu percaya sekali impian-impian saya gitu Mbak Afung. Jadi saya merasa kalau dia aja percaya, ada orang lain yang percaya impian saya, maksud saya juga nggak percaya gitu. Jadi saya semakin tergerak, terdorong untuk selangkah lebih maju lagi, untuk lebih baik gitu Mbak Afung. Wah, keren. Jadi ada dukungan mentor ya, terus Betul. ada juga support dari teman-teman sekomunitas ya. Jadi Iya, sama-sama betul. bergerak. Jadi akhirnya Penny Betul. memutuskan harus naik level nih ya. Harus Betul, betul, upgrade betul. skill supaya bisa mengalami perubahan dan juga bisa Betul. akhirnya bisa berdampak lebih banyak lagi kepada orang-orang di sekitar. Betul. Ini luar biasa banget Pen, very inspiring. Terus Pen, bagaimana kamu bisa memaksa diri untuk keluar dari zona kenyamanan ya? Karena kan kalau dulu kamu berhubungan dengan desain, ya sekarang Betul. kamu udah menjadi bookpreneur, berhubungan dengan bisnis. Ini kan jadi dua agenda yang berbeda ya. Kalau dulu mungkin desain hanya bertemunya dengan komputer, sekarang kalau bisnis banyak ketemu dengan orang ya. Iya, Nah ini gimana nih Pen, penyesuaiannya, beradaptasinya sehingga kamu tuh kok bisa gitu ya? Mungkin buat teman-teman di sini juga bisa menjadi inspirasi. Iya, jadi sebenarnya
Memang sudah apa ya berdoa dengan kepada Tuhan tuh udah lama banget, Mbak. Jadi saya berdoa supaya Tuhan berikan saya orang-orang yang apa ya yang hadir di dalam hidup saya itu yang bisa membantu saya untuk lebih maju. Saya ingin apa ya saya juga bisa berdampak untuk orang lain gitu. Kemudian saya ingin punya bisnis sendiri juga Mbak Afo, karena seumur hidup saya kayak nggak pernah belum punya bisnis sendiri gitu. Jadi salah satu yang apa ya yang mendorong saya untuk seperti ini salah satunya itu karena umur kita kan umur saya terutama udah nggak muda lagi gitu ya. Terus saya pikir saya juga ingin masa tua saya apa ya bisa berguna untuk orang lain, tidak nyusahin orang lain. Terus saya ingin juga apa ya berdaya gitu. Nah, saya pikir kalau saya melakukan freelance aja nih gitu, nggak punya bisnis yang lain, mungkin nggak sih itu bisa tercapai gitu, Mbak. Jadi dari situ saya mulai mikir saya harus punya bisnis lain nih selain ini gitu. Jadi semoga bisnis ini juga saya bisa menjadi apa ya nantinya di kemudian hari di masa tua saya sebagai income saya gitu. Jadi saya masih bisa berkarya, saya masih bisa membantu orang lain. Jadi saya inginnya sih di masa tua saya seperti itu, Mbak Afong. Jadi itulah yang menjadi apa pendorong saya untuk bergerak seperti ini, Mbak Afong. Jadi sekarang ini Penny pergerakannya cepat sekali ya. Ini kita saya baru masuk hari ke-6 ya dalam live ya. Tapi Penny udah berapa tuh? Hari ke berapa Penny melakukan live? Iya, kebetulan saya apa ya? Untuk mendorong itu salah satunya yaitu saya melakukan IG Live challenge 90 hari 90 hari live. Jadi saya ingin membagikan inspirasi-inspirasi, cerita-cerita, mungkin juga ide-ide buat teman-teman. Jadi kan kemungkinan nanti saya pasti akan apa kedatangan tamu lah atau apa. Jadi ada ide-ide dari teman-teman juga. Jadi saya ingin membagikan itu ke teman-teman Mbak Afung. Jadi apa ya? Jadi biar kita nggak merasa sendiri gitu. Jadi dulu saya merasa saya sendiri gitu. Jadi begitu saya masuk komunitas, ternyata saya tuh nggak sendiri ya. Banyak juga orang-orang yang mungkin merasakan hal yang seperti saya gitu. Jadi mau berkarya tapi susah. Nggak ada bantuan orang lain atau nggak ada bantuan mungkin dari ilmu, dari skillnya atau mungkin dorongan juga. Kadang kan orang butuh motivasi juga ya Mbak Fong, nggak sekedar skill doang gitu. Nah, saya juga ingin membagikan itu ke teman-teman. Jadi kamu tuh nggak sendiri. Jadi kita bersama-sama itu kita bisa lebih kuat, kita bisa membangun sesuatu yang lebih hebat kalau bersama-sama. Jadi saya harap apa ya ini bisa menggerakkan teman-teman untuk mulai berkarya juga, untuk mulai action apapun itu gitu. Kamu mau berbisnis atau kamu mau berkarya atau berkarya dan berbisnis juga, it's okay gitu. Jadi apa ya? Saya rasa sih dengan membagikan apa yang kita punya, kita bisa mendapatkan apa lebih lagi gitu, Mbak Afong. Ya, keren banget nih ya. Jadi bahasanya udah keren banget, berkarya dan berbisnis ini benar-benar bookpreneur. Jadi teman-teman itu tadi yang Penny sampaikan benar ya, karena itu yang saya alami di awal ketika saya ingin menulis buku itu kita belum ada Kids Mom. Jadi saya waktu itu buku pertama itu cukup lama untuk kita bikin ya Pen. Dan buku yang kedua, buku ibu itu mau mencari orang, itu kita juga perlu 1 tahun untuk mencari orang. Akhirnya orang bersedia untuk berkolaborasi. Jadi kalau kita lihat dengan kekuatan kebersamaan memang luar biasa. Kita bisa menghasilkan karya-karya yang lebih lagi ya tentunya, yang mudah-mudahan bisa berdampak lagi. Nah, saya ingin say hello, ada Elina Ruth, ada Agus Surya ya, terus ada Martinus, ada Pak Petrus ya, umur nggak muda tapi semangat harus sweet 17 terus, iya dong. Iya betul Pak, saya setuju tuh sama Pak Petrus. Ya.
Terus ada Kak Dipta ya. Oke, halo Kak Dipta juga. Oh, ini dari Betty, dukung kamu terus katanya. Iya, Ada iya. dari Thank you Mbak Betty. Granola ya. Hai juga Mm. ada Yorbe, ada Sahir Granola, salam kenal juga ya teman-teman semua. Ada Bu Zahir Lina ya, terima kasih sudah bergabung. Jadi ini adalah modul Penny, di mana saya melihat ini sudah membantu banyak sekali orang di saat pandemi itu untuk bisa memanfaatkan waktunya untuk berkreasi. Jadi menurut saya penting sekali kita selalu menstimulasi otak kita untuk selalu create ya. Dan ini ide-ide yang dihasilkan di buku ini kan luar biasa sekali, sehingga Iya. saya tuh kadang-kadang bisa ada puisi ya, terus ada cerita yang sederhana terus dijadikan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya setiap orang nggak ada yang nggak bisa menulis ya, Pen ya. Ini sudah Betul, dibuktikan betul, Penny ya, bahwa betul Mbak. bisa aja mereka menghasilkan karya tulisan loh ya. Iya, Sampai betul. ini sampai apa ilustrasinya juga mereka yang cari-cari sendiri, mereka yang bikin, ada jendela, ada itu. Aduh, saya kalau ngelihatnya lucu banget. Dan edisi berikutnya juga lucu-lucu ya semuanya ya. Iya, iya, Sangat iya. membahagiakan sekali ya ketika kita melihat hasil-hasil karya teman-teman. Nah, Pen, menurut Mm. Penny, bagaimana supaya orang itu jadi pengen berkarya? Mungkin kan mereka Mm. mikir, saya nggak pernah menulis nih, saya bukan penulis Mm. gitu. Nah, itu Mm. Penny gimana cara mengajak orang supaya akhirnya mereka tuh pengen coba untuk menulis gitu? Nah, kebetulan banyak banget tuh yang kayak gitu, Mbak. Jadi, kebetulan teman-teman juga banyak yang saya ajak tuh kayak gitu. Pen, saya nggak bisa nulis gitu. Bagaimana bisa bikin buku gitu. Nah, tapi ternyata ini sudah dibuktikan kan, sudah ada bukunya gitu. Jadi, kalau menurut saya setiap orang itu pasti memiliki pesan, Mbak Afung. Hmm. Setiap orang itu pasti ingin meninggalkan legacy Hmm. gitu. Siapapun kamu, kamu pasti bisa menulis. Tinggal dilatih aja. Itu bisa bisa apa ya? Bisa dilatih. Semua itu bisa dilatih. Kayak yang di buku ini, Ya. 9 orang ini dari latar belakang yang berbeda-beda Mbak Fung. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang memang orang kantoran gitu. Yang backgroundnya mungkin hanya beberapa ya yang memang bisa menulis gitu. Kebanyakan itu memang penulis awal, penulis pemula gitu, yang memang mau belajar untuk itu gitu. Jadi sebenarnya intinya sih memang harus mulai dulu. Memang harus ada niat dalam diri itu untuk memulainya, terus konsisten juga untuk menulis. Insya Allah sih bisa jadi karena ini semua bisa dipelajari, ini semua bisa apa ya? Kita bisa melakukan ini. Hmm. Saya sudah buktikan di buku ini gitu. Jadi Iya, ini udah uh, menjadi bukti ya. Dan ini betul. kita bukan hanya satu ya. Jadi Mm, sudah ada 4 karya lainnya betul, ya yang masih betul. on progress. Jadi luar biasa sekali ketika saya melihat dan membaca ya karya-karya dari teman-teman. Dan benar kata Penny, Mm, setiap orang itu punya cerita, setiap orang punya pesan. Jadi kalau betul, misalnya kita luangkan sejenak aja ya waktu untuk betul. kita bikin, jadi kita bisa nih. Dan saya sudah lihat juga ada yang akhirnya gara-gara satu ini mereka akhirnya punya karya-karya lagi tuh ya. Kemarin ada yang Iya, mereka tuh betul, juga bikin buku antologi juga ya. Terus betul, juga betul, ada bikin karya sendiri juga ya. Akhirnya ini betul, menjadi jembatan untuk impian-impian yang lain. Nah, ini ada pertanyaan betul. dari Kak Rizal Samo ya. Caranya biar konsisten bagaimana? Caranya biar Iya Kak Rizal. konsisten. Terima kasih ya pertanyaannya ya. Bagus banget ini. Bagaimana biar konsisten? Nah, salah satu caranya itu memang untuk membuat buku itu perlu ide ya, perlu menulis juga. Nah, kalau saya itu biasanya saya memulainya dengan membuat jurnal, Mbak Afong. Mas Rizal juga ya. Jadi dari menulis jurnal itu salah satu caranya menulis jurnal. Dari menulis jurnal itu saya bisa menceritakan kembali apa yang terjadi Ya, misalnya hari itu ya, jurnal ya. harian gitu. Bisa juga menulis juga apa yang kita temuin kayak gitu. Jadi konsisten itu mungkin kita bisa luangkan waktu, kembali lagi nih me time kita ya. Kita meluangkan minimal 1 jam 1 hari untuk me time kita. Me time-nya itu misalnya
kalau mau konsisten menulis ya udah kita me time-nya menulis, kita 1 jam menulis setiap Ya. hari, kita kumpulkan. Nanti setelah ada waktunya misalnya 30 hari atau 1 tahun pasti akan terkumpul Ya. tulisan bisa Ya. dijadikan buku gitu Mas Rizal. Jadi memang kalau untuk konsisten kita perlu yaitu meluangkan waktu minimal 1 jam sehari deh. 1 jam sehari Pasti ya. bisa. Jadi memang kalau kita melakukannya sendiri itu susah sekali untuk konsisten. Tapi kalau kita Betul. rame-rame ini seperti ini ya, ini ada yang ngejar, ada yang ngejarin. Ada yang ngejar-ngejar ya. Jadi kayak ini kalau kita belum bikin PR-nya, ya mana nih PR-nya nih, mana nih PR-nya ya. Jadi Tadi saya baru ngejar-ngejar nih Mbak Fong. Jadi ini kalau teman-teman lihat ya, mungkin bingung kok bisa ya, kok bisa ini bikin semua ilustrasinya sendiri ya. Tapi memang ini Iya. nyata ya, dan kita sudah berhasil mengajak banyak sekali orang yang tadinya belum pernah menulis ya, pemula, dan akhirnya bisa. Nah ini kata Pak Petrus, ayo nih bikin buku, ayo dong Pak Petrus untuk yang berikutnya kita bikin seri ya, Boleh. kayak Hans Andersen ya. Pak Petrus ini suka baca buku komik juga, Pen. Jadi ini juga cocok banget untuk ikut program Nulis Yuk ya. Jadi nanti akan saya tarik untuk paksa untuk ikut ya Pak Petrus. Boleh ya. Pak Petrus. Nah, ini Pak saya terbuka sekali ya untuk teman-teman untuk bergabung di Nulis Yuk ini. Jadi kita juga perlu apa ya? Ide itu bisa datang dari mana aja nih Mbak Afong. Jadi semakin banyak latar belakang yang ikut nih dari mana-mana itu semakin bagus ya, nanti kita bisa saling bertukar ide juga gitu ya, karena betul. Dalam menulis itu apa ya, saya sih biasanya bilang ke teman-teman untuk udah mengalir aja, nggak usah dibatasin untuk menulis gitu. Jadi cari ide-ide tuh yang deket dengan keseharian kita. Misalnya kalau kita memang ibu rumah tangga, ya udah cari aja yang deket-deket dengan kehidupan kita. Jadi kita juga tahu itu gitu. Jadi bisa membuat karya ya Pak Petrus ya. Nanti kita kolaborasi ya. Ini juga dari Pak Petrus katanya literasinya Yahut banget ya Bu Penny katanya. Terus kata Emily katanya maju terus Penny ya, maju terus. Ayo Emily ya. Kamu juga ya Emily. Semangat terus dari Your Bay ya Bu Penny. Nah saya mau tanya nih Pen, kamu kan ada tips tuh ya Pen, kalau buat orang yang baru mau mulai. Nah, tipsnya gimana kalau orang baru mau mulai nulis buku nih? Oke, kebetulan banget nih. Jadi mungkin teman-teman kalau yang udah di grup menulisnya itu pasti udah tahu ya. Jadi saya punya tips buat menulis nih buat teman-teman yang mau mulai menulis gitu. Jadi tipsnya itu tips pasti. Ya, tips pasti ya. Halo, ya, biar gampang inget guru kita nih Bu Yati. Ya, tips pasti. Halo Bu Yati. Nah, itu apa tuh tips pasti? Pasti. P-nya itu adalah pertama untuk menulis buku ini teman-teman pilih temanya. P-nya itu pilih tema. Nah, sebisa mungkin tadi yang seperti yang saya bilang tuh Mbak, pilih temanya itu yang yang dekat dengan kehidupan kita. Semakin sederhana semakin bagus. Makin bisa. Iya, makin oke tuh ya. Terus A-nya itu audience. Jadi teman-teman sebelum mulai menulis buku itu coba dipilih yang lebih spesifik. Yang semakin spesifik semakin bagus. Misalnya mau untuk buku anak kah, atau untuk buku remaja kah, untuk buku dewasa gitu. Jadi untuk anak aja itu bisa dibagi-bagi. Tiap kategori umur itu bisa dibagi-bagi. Jadi nanti untuk pemilihan bahasanya, pemilihan katanya itu bisa disesuaikan dengan audiensnya gitu. Jadi pilih audiensnya gitu. S-nya itu segera mulai Mbak Fong. Segera mulai. Bukan PAS ya. S-nya itu segera mulai, jangan ditunda-tunda deh. Jadi sebisa mungkin nih teman-teman kalau dapat inspirasi langsung tulis nih. Jadi segera mulai dengan menulisnya ya. Jadi lihat kejadian lucu atau lihat quotes bagus, lihat yang sesuatu yang menginspirasi langsung tulis aja. Ya, jadi biar nggak lupa. Kalau ditunda suka lupa soalnya Mbak Fong. Ya kan? Oke, terus berikutnya T. T itu tuangkan ide dan gagasan. Jadi yang lanjutannya tadi. Jadi setelah kita tulis kita coba
setelah mendapat ide, maksud saya setelah mendapat ide kita coba tuangkan dalam tulisan. Tuangkan dalam tulisan. Jadi iya, biarkan itu mengalir Mbak Fong. Jadi biarkan ide-ide itu mengalir, tulis aja pakai bahasa yang sederhana juga nggak apa-apa, pakai bahasa sehari-hari, pakai yang mudah lah, yang jadi jangan dibatasin gitu. Nanti untuk penulisannya nanti seperti apa kita kan bisa kumpulkan dulu. Nanti kalau bagian editing segala macam itu nanti ada prosesnya lagi gitu. Jadi jangan dibatasin. Nah, kemudian yang terakhir I-nya itu inspirasi itu datang dari manapun. Nah, jadi teman-teman bisa dapat inspirasi itu dari mana aja nih gitu. Dari melihat film juga kadang-kadang kita bisa dari melihat kejadian di seputar kita, misalkan kita punya hewan peliharaan ataukah kita lihat anak kita sedang bermain, itu bisa jadi inspirasi untuk menulis gitu. Jadi bisa digali lagi ya. Kalau misalnya susah juga bisa searching segala macam. Jadi mulai menggali inspirasi gitu Mbak Afong. Jadi gampang ya teman-teman. Ya, PASTI ya, pasti ya, pilih tema dan cari audiensnya siapa ya kan, lalu segera mulai, lalu tuangkan dalam tulisan, dan yang terakhir inspirasi bisa dari mana aja. Dan ini benar ya, ini adalah punya saya karya. Saya mendapat dari inspirasi dari hari-hari aja ya, jadi anak-anak sekolah lalu apa ya, jadi ini kita apa sih yang nilai-nilai yang kita ingin berikan gitu ya. Jadi ini boleh kita tuangkan dalam buku ini. Jadi ini karena kita beramai-ramai jadi tidak terasa, dan kita senang ketika kita mengerjakannya bersama ya Pen ya. Jadi benar-benar ada karya puisi ya. Jadi kalau kita lihat ini ide-ide puisinya juga lucu-lucu ya, yang hal-hal yang sederhana yang hari-hari ditemukan dan bisa menjadi bisa menjadi suatu cerita ya, dimana akhirnya buku ini bisa kita pegang ya. Ini sangat membanggakan sekali loh Pen, kita bisa punya karya ini, dan bagus banget warna-warnanya ya. Nah ini dari Pak Petrus nih, dulu pernah bikin cerita tawuran antar kelas ketika masih kelas 2 SD. Nah, ini Pak Petrus kayaknya harus ikut nih. Benar-benar kayak ceritanya banyak yang seru nih ya Pak Petrus nih ya. Ini Pak Petrus nih idenya banyak banget nih kalau untuk nulis ya. Jadi ini juga dari Kak Martia ya. Wow, ibu-ibu keren, luar biasa. Iya, jadi ini tidak terasa, ini kita sudah adakan beberapa bulan saja tapi sudah menghasilkan 4 buku. Jadi nanti 4 atau 5 ya Pen ya? Ini masuk ke 5 Mbak. Oh masuk 5, jadi nanti yang batch 4 itu yang buku kelima ya? Iya. Ya, berarti nanti kalau teman-teman ya mungkin pengen ya bikin karya bersama seperti ini, yuk nanti hubungi Penny DM untuk tanyakan kapan ya batch keempat, karena akan segera dibuka mudah-mudahan di akhir bulan Maret ya. Jadi kalau Pak Petrus sudah langsung daftar aja Pen ini. Itu langsung aja daftar. Saya jadi pengen dengerin ini apa ceritanya Pak Petrus nih. Dari Kak Murni katanya luar biasa ya Penny ya, terima kasih. Terus ada dari ID Spot Apparel ya, ada si Siati juga. Nah jadi Pen, kalau kita lihat sebenarnya kalau orang itu bisa punya ide, mendapat inspirasi, terus dia biarkan ide itu mengalir, dan sebenarnya setiap hari kalau dia catat di jurnalnya, akhirnya nanti dia bisa bikin buku apa aja ya, nggak hanya buku cerita anak, bisa bikin buku atau biografinya, atau bisa buku macam-macam ya. Jadi penting sekali teman-teman untuk terus coba menggali mulai dari menuliskan kejadian-kejadian yang dialami sehari-hari, atau imajinasi yang muncul dalam pikiran itu juga dituangkan ya, ide-ide yang itu. Jadi biarkan ide itu mengalir sehingga nanti teman-teman nggak tahu kapan, tapi mungkin ketika ada suatu keinginan untuk menuangkannya dalam buku, itu udah langsung bisa diwujudkan ya Pen ya. Betul. Kalau udah ada semua itu ya. Iya, seperti karena ini dengan buku itu kita bisa meninggalkan legacy ya Mbak Afong ya. Ya. Seperti Betty ini setuju kan ya, dia kan nulis terus, inspirasi, akhirnya dia dengan cepat bisa bikin langsung 2 buku ya Pen ya. Betul banget. Karena Mbak Betty ini konsisten Mbak Afong. Mbak Betty ini konsisten, dia memang menulis jurnal itu dari kecil. Dari kecil. Jadi, nah itu manfaatnya menulis jurnal. Jadi dari jurnal itu kan kita bisa baca lagi nih, baca ulang. Jadi itu bisa jadi inspirasi lagi nih, kita mau bikin cerita apa. Oh ternyata
waktu itu tuh ada kejadian apa gitu. Kan kemampuan kita, otak kita tuh untuk mengingat sesuatu kan terbatas ya. Hmm. Kalau kita pernah menuliskan itu, otomatis nanti ketika kita lihat lagi tuh kayak apa ya, dipanggil lagi nih ininya, Ya, ingatan kita gitu. Jadi ya. bisa jadi inspirasi-inspirasi yang lain nih Mbak Afong. Nah, Pen, kalau kita Iya, lihat ya, kan kita iya Mbak. kadang-kadang sudah menjalani rutinitas, itu kan kita udah Betul. lupa juga nih kejadian-kejadian masa kecil, terus kita Iya, juga mungkin nggak punya ide, tapi kalau kita lihat di sini ya sampai ada yang bikin cerita waktu masa kecil, permainan masa kecil. Nah, terus kalau ini kamu ya, nah ini kan iya, kayak karyanya Penny ini Penny dapat inspirasinya dari mana, Pen? Karena kan ini perlu punya imajinasi, sedangkan kan kita kalau udah semakin berumur makin susah ya untuk berimajinasi. Ini kan benar benar benar. untuk bisa membuat ilustrasi seperti ini pun kan juga butuh imajinasi. Nah, itu gimana, Iya. Pen? Kalau saya sendiri sih ini ya, kebetulan saya itu pecinta film animasi, Mbak Fong. Hmm. Jadi saya suka banget nonton film kartun, film animasi, udah setua Hmm. ini ya. Jadi kalau di saya ngelihat film animasi itu jadi apa ya? Jadi tambah inspirasi gitu. Wah, bentukan-bentukannya itu jadi mungkin ya mempengaruhi karya saya gitu. Jadi Pantesan eh, ini soalnya ini masih imajinasinya tuh masih berwarna iya, sekali. Karena kan kalau iya, saya perhatikan, kalau mm, semakin kita mm, itu dewasa, kita tuh udah mm, banyak kehilangan sisi kreativitasnya. iya, Dan itu iya, perlu diaktifkan kan ya. Jadi kita udah mulai betul. melihat warna, hanya warnanya itu aja. Jadi tidak sampai Iya, iya, berwarna seperti ini. Ini kalau saya pelajari dari terapi warna ya. Karena kan mm, dulu saya juga banyak melukis ya. Jadi ketika betul, melukis itu kan permainan warna itu kan baru saya sadari, oh kalau kita anak kecil itu permainan warnanya lebih lebih bagus gitu karena mereka mm, mm, lebih mm. ekspresif. Nah, kalau kita yang sudah Lebih semakin berani juga, dewasa, bener, kita bener. semakin kayak nggak berani berekspresi gitu. Iya, Ini iya, warnanya iya, gitu. iya, Nah, tapi teman-teman lihat ya, ini adalah ilustrasinya Penny ya di dalam buku cerita ini. Jadi kalau kita bisa lihat memang ini masih kreativitas imajinasinya itu masih melekat ya. Jadi sehingga kalau kita bisa nih bisa terus latih, kita juga bisa memiliki betul, ini ya apa tuh kreativitas yang iya, lebih. Karena kalau betul. kalau menurut survei ya, kalau kita semakin kreatif itu sebenarnya kita semakin produktif, kan. Oke. Bener. Itu ya kalau Wah, saya bener, baca. bener, bener banget, Mbak. Emang Katanya bener banget gitu. itu. Jadi kalau kita itu mau lebih produktif, kita mau lebih bisa menghasilkan banyak karya, atau kita pengen bisa mencapai keberhasilan lebih, ini kita harus menstimulasikan otak kita supaya Betul, lebih kreatif gitu ya. Melakukan betul, hal-hal betul. yang terus mengasah ini imajinasi. Ini ada Iya, dari, betul. oh ada Bu Sofi hadir ya. Bu Sofi, Halo, Bu terima kasih Bu Sofi. Sofi, cantik juga ya. Sahir Granata. Bagus Terima bukunya. kasih Nah, ya. buku ini sebenarnya bisa dipesan nggak ya, Pen ya? Kalau misalnya teman-teman ingin Mm-mm. miliki. PO ya, sistemnya ya. Iya, sistemnya PO. Jadi teman-teman masih bisa pesan, nanti bisa hubungin saya Ya, juga. Kebetulan masih ada sih ya sisa ya. kemarin. Jadi selama persediaan masih ada, masih bisa dipesan Mbak Fong gitu. Ya, jadi ini memang print on demand. Jadi kita tidak Betul. cetak banyak-banyak karena ini kan Mm-mm. penulisnya ada 9 orang, jadi mereka masing-masing cetak untuk keperluan Untuk masing-masing. keperluan Jadi masing-masing, benar. masih ada beberapa kopi. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman di Instagram yang ingin, ya sahabat Instagram ingin, nanti bisa hubungin ke Penny. Dan sebenarnya kita pengen mengajak untuk berkarya. Jadi Betul. hasilkanlah karya sendiri ya, supaya kita Iya, bisa melihat kembali, ih kok saya bisa ya bikin kayak gitu iya, ya. Nah, ini ada iya, betul. pertanyaan nih, cara membuat bukunya bagaimana? Menggunakan alat teknologi apa? Saya ingin belajar membuat bukunya bagus, tetapi jarak kita jauh, saya di Medan. Oh, ini kita via Zoom, ya. Iya, Jadi kita kita itu online, Bu. ini Tenang juga aja. online. Jadi semua ini juga tempatnya, lokasinya beda-beda, yang penulisnya, ya. Jadi kita tidak Iya, bertemu betul, langsung. Kita via Zoom dan nanti betul, ada WhatsApp grupnya. Jadi kalau betul. ada pertanyaan bisa. Nah, ini dari Bu Sofi ya.
semakin tua semakin kehilangan sisi kreativitas. Apa karena rasa bebas sudah terbatas dan takut? Iya benar. Jadi kita semakin Betul, membatasi karena kita takut, ih betul. ini nanti ini enggak ya, terlalu Iya, terlalu meriah enggak ya, terlalu apa enggak ya. Jadi banyak iya, banyak betul. kalkulasinya ya, Pen ya. Ini Iya, dari sebenarnya saya banyak belajar juga dari anak saya, Mbak hmm, Afong. Jadi anak-anak itu untuk pengolahan warna, pemilihan warna itu biasanya lebih berani ya, lebih ya, berani bereksperimen, berekspresi gitu. Itu saya juga salah satunya inspirasi saya itu anak saya gitu. Jadi ya, saya benar. lihat dia bikin apa gitu, oh kayaknya memang jangan dibatasin ya. Jadi untuk berkarya seperti ini, terutama untuk buku-buku anak itu ya sudah kita bebasin aja, Bebas jangan ya. dibatasin gitu. Ya, ini memang langkah awal. Jadi untuk Mm-mm. teman-teman yang ingin mengasah keterampilan, mengasah kreativitas, ini mulai dari sini ya. Nanti Betul, kalau setahap selanjutnya itu bisa membuat karya-karya yang beda-beda ya. Dari betul, kalau kita udah semakin mengalir kreatif imajinasi dan kreativitas, kita bisa bikin banyak banget. Mau nanti mungkin betul, lukisan ya, kayak saya suka melukis betul, yaitu lukisan saya, atau kita bisa membuat mungkin buku-buku yang bertema lain ya, jadi kan betul, banyak banget. Nah jadi kalau kita lihat Pen, kalau ini Kak Yorbay pengen berkarya, ingin mengasah otak saya dan ingin belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi mungkin nanti Kak Yorbay bisa tanyakan ke Penny, karena kita akan buka batch keempat itu di betul. akhir Maret ya, jadi itu Akhir buku Maret. kelima dan nantinya kita akan bikin mudah-mudahan di ulang tahun Kinsmam yang keempat tahun ini ya kita akan kumpulkan dan mungkin kita akan bikin sesuatu Iya, untuk semua yang sudah kontribusi di Nulis Yuk ya, karena ini juga betul Mbak. sangat-sangat mengharukan melihat karya kita untuk membuat cerita untuk anak Indonesia kan. Ini kan kita ingin memberikan Iya, value, memberikan pesan-pesan nilai-nilai luhur ya dan iya, supaya kita juga membuktikan kepada anak-anak bahwa di saat pandemi kita tetap bisa berkarya. Yang ini juga salah satu betul Mbak. inspirasi. Jadi Bu Penny, oh tadi udah dijawab ya ini ya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya nanti Bu Yorbay ingin tanya, nanti bisa DM ke Penny, ya Penny Wulandari Betul, 626. Nah mungkin betul. masih ada 5 menit Pen. Oke, Saya oke. ingin tanya dulu ke Penny karena nanti Penny akan ada sesi live jam 5. Iya. Jadi silakan follow ya. Jadi Nanti untuk saya ada lanjutannya ya teman-teman. ada Jadi nanti saya lanjutannya akan jam mengundang 5. Mbak Betty ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang kiranya ingin mengasah Hmm. keterampilan kreativitas, ingin coba menggali kembali ya mungkin ide-ide yang selama ini masih terendam ya, atau mungkin Mm-mm. ada cerita-cerita masa kecil yang sangat menarik yang ingin dibagikan. Nah, ini boleh ikut sesi ini dan tanyakan ke Penny kapan batch ini akan dibuka. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat karya-karya teman-teman yang berikutnya ya. Jadi ini kita full color dan semua ukurannya seperti ini. Jadi kita memang membuat Iya. serinya ya. Jadi ini sangat membahagiakan ketika saya melihat karya ini. Jadi Pen, untuk sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin Penny bisa pesan kepada teman-teman dan juga saya ingin tanya kenapa namanya Penny Wulandari 626. Ini mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya, jadi biar bisa tahu. Iya, iya, iya. Jadi nama Penny Wulandari 626 itu jadi ini dari nomor keanggotaan Mapala saya. Jadi Ya, selain itu juga saya punya impian, Mbak. Saya ingin mewujudkan 626 karya bersama. Jadi biar lebih semangat, jadi saya tulis itu nama 626 itu saya bawa 626. kemana-mana. Nah, Iya, berarti teman-teman, ayo kita bantu Penny wujudkan impiannya untuk iya, menghasilkan 626 karya. Ya, jadi saya rasa iya, kita bisa saling menyemangati ya, saling iya, menginspirasi satu sama lain untuk menghasilkan karya-karya ya. Dan ini ada yang bertanya kalau mau hubungin bisa bisa hubungin Penny, Penny Wulandari 626 ya, atau bisa iya. DM ke saya. Nanti saya akan kasih kontaknya si Penny ya. Iya. Jadi Boleh banget ya teman-teman ya. ya ini IG-nya Penny Wulandari 626. Jadi Saya kalau tulis di misalnya sini deh teman-teman biar ingin kelihatan memiliki ya. ya ingin memiliki buku ini, masih ada beberapa kopi. Dan nanti kalau teman-teman yang ingin nih ya Bu Martia ya, nanti ayo ikut buat batch yang keempat karena
kita bisa berkarya bersama, dan akhirnya kalau kita melihat ini ya kayaknya ada suatu kebanggaan ya. Jadi tapi ini harus bikin sendiri ya. Jadi kita juga Betul. dalam membuat ini kita juga mengasah keterampilan baru, bagaimana sih kita membuat ilustrasi, bagaimana sih kita merangkai kalimat ya. Jadi kita mulai dari hal-hal yang sederhana, ya. hal-hal yang kita temui setiap hari tapi kita bisa menghasilkan karya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu karya teman-teman di tahun ini ya. Di tahun ini teman-teman bisa memiliki buku sendiri cerita untuk anak Indonesia. Jadi ditunggu Kak Martina, saya akan bertemu juga kalau nanti Bu Martina bergabung di Nulis You yang batch keempat ya. Kita akan bertemu di Zoom. Jadi untuk teman-teman yang di luar kota atau di luar negeri itu tidak masalah. Kita bisa berkarya bersama karena kita sesinya ini via online, via Zoom. Iya benar. Kemarin ada yang ikut juga dari luar negeri soalnya ya teman-teman. Ada yang ikut dari jadi luar negeri. Jarak tidak membatasi kita ya Mbak Afong ya. Jadi kita masih bisa berkarya bersama nih. Ya, jadi ini yang sangat membahagiakan dan membanggakan ya buat saya. Jadi saya happy banget melihat ini karena sebenarnya ini saya ingin berikan kepada papa saya, dan ini adalah ilustrasi papa saya ya. Jadi nilai-nilai pesan-pesan yang papa sampaikan sudah saya tuangkan ke sini, dan semua seri saya akan tambahkan lagi supaya ini juga bisa menjadi inspirasi buat anak-anak saya ya dan generasi penerus. Nah, Penny, sebelum kita mengakhiri sesi ini ya, silakan kasih semangat lagi buat teman-teman nih. Iya, buat teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi, kalau setiap kita pasti memiliki pesan. Setiap kita pasti ingin meninggalkan legacy, dan setiap kita pasti bisa menulis. Semoga teman-teman terinspirasi juga nih untuk mulai berkarya, menulis, membuat buku untuk meninggalkan legacy. Ya, gitu aja Mbak. Ini Pak Petrus sudah ayo, berarti ini langsung masuk daftar. Ayo Pak. Karena 9 orang ya, teman-teman, 9 orang jadi satu buku. Jadi kalau sore hari ini ada 9 orang, udah langsung batch 4 dapat satu buku. Iya, jadi satu buku lagi ya. Benar-benar. Ya, benar ya, kan 9 orang jadi satu buku ya. Jadi ditunggu. Ini Bu Sofi juga mau ya, dan Kak Martia nanti ditunggu di M-nya. Boleh. Dan Kak Yobe tadi ya, Yorbe ya. Jadi nanti ya benar, Kak Sahir Granola. Oh iya Kak Sahir, iya pasti diajarin ya. Jadi nanti kelasnya juga memang nggak cuma sekali ya. Jadi nanti ada sesi berikutnya untuk berlatih lagi. Ya. Gitu. Jadi nanti dari sini teman-teman bisa menuangkan kembali ide-ide yang lebih hebat lagi untuk karya-karya teman-teman selanjutnya. Ini adalah untuk langkah awal untuk teman-teman mulai berkarya, dan kita dengan bersama-sama semua menjadi lebih mudah ya. Jadi manfaatkanlah momen ini untuk kita sama-sama berkarya. Mudah-mudahan kita bisa menghasilkan legacy bersama-sama ya tadi Penny ya. Betul banget Mbak Afong. Terima kasih teman-teman, juga terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih. Sampai jumpa di jam 5 sesinya Penny. Penny akan lanjut ya bersama dengan Miss Betty Luciawati. Luar biasa sekali, kemarin juga sudah memberikan inspirasi dalam sesi bincang sore saya. Jadi ketemu lagi besok. Besok ada tamu spesial. Tamu spesial nanti akan saya umumkan besok ya. Jadi juga tentang menulis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal untuk kita berkarya di saat pandemi ini. Kita hasilkan banyak-banyak karya tulisan ya. Semoga kita lihat kembali banyak sekali cerita yang bisa kita sampaikan ke anak-anak. Terima kasih, ada Elina, ada Martia, sukses juga ya, ada Riana ya. Riana, thank you. Ada Sai Granola. Ya, nanti kita akan ajarin ya. Jadi Pak Petrus ditunggu ceritanya, katanya kebanyakan malu-maluin, dan nggak apa-apa. Kita dengar juga ya. Jadi, saya jadi kepo Pak Petrus, jadi mau tahu nih. Berikan hati yang banyak, dan Penny saya ucapkan 626 karya menjadi kenyataan ya. Jadi kita sama-sama membantu Penny, mendukung Penny untuk menghasilkan 626 karya untuk Indonesia. Oke. Terima kasih, selamat sore, salam bahagia. Mbak Afong ya. Terima kasih teman-teman. Ya. Semangat. Semangat. Bye. Sukses untuk semua. Bye. Thank you.